Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita persiapkan diri dengan mengambil saat teduh pribadi. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersekutu pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang tunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik Minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami.
Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 2 dan 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sudah puluhan kali kami beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga dikarenakan oleh COVID-19. Akan tetapi, kami tetap mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus yang Engkau izinkan berjalan. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, di dalam baik-Mu,
dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami menghasilkan buah dari setiap pekerjaan kami untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan Sinode Godang HKBP. Dan rencana itu telah dimulai dengan Sinode Distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan Sinode Distrik dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di dalam Tuhan untuk gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami menghasilkan buah dari setiap pekerjaan kami untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 1 dan 4. Majulah, majulah, Sion maju dalam perang, jalan
Pujilah, pujilah, pujilah Raja Esa yang mengudara beruang rasa labur yang menjar. Ikutlah bimbingan Tuhan agar kau berjalan dalam terang. Pujilah, pujilah. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita baca secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semu. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-9 setelah Trinitatis, tanggal 9 Agustus 2020. Hari ini yang perlu kami bacakan di tengah-tengah ibadah kita. Topik minggu yaitu bekerja untuk Tuhan. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong menyampaikan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kasih persaudaraan yang dari Yesus Kristus tetap mengikat kita satu sama lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan segera melenyapkan virus corona dari bumi Indonesia ini, sehingga kita dapat kembali bersekutu di rumahnya yang kudus. Yang pertama, ibadah pada hari ini, Minggu ke-9 setelah Trinitatis, dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 16 Agustus 2020 yang akan datang dilaksanakan dalam bahasa Batak Toba. Kebaktian ibadah Minggu masih tetap dilaksanakan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Buku acara, warta jemaat lengkap, dan rekaman video akan dibagikan melalui WA Group. Yang kedua, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian ibadah Minggu Keluarga tanggal 2 Agustus 2020 dapat kita baca pada warta jemaat lengkap. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Minggu Keluarga hari ini. Kiranya untuk minggu-minggu yang akan datang, lebih banyak lagi keluarga yang mengikuti ibadah Minggu Keluarga di rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan dapat kita lihat pada warta jemaat lengkap. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan. Pada ibadah Minggu hari ini, selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan bulanan keluarga. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Yang keempat, Majelis dan Jemaat HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun terlampir dalam acara lengkap. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati rumah tangga bapak dan ibu. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur pasal 91 ayat 16. Yang kelima, mohon dukungan doa bagi jemaat dan keluarga jemaat yang sedang sakit dan proses pemulihan. Nama-nama yang sakit terlampir. Tuhan memberkati pengobatan dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Firman Tuhan yang menguatkan jemaat yang sakit tertulis dalam kitab Maliati pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu,
lepas kandang. Yang keenam, pemberitahuan. A. Ibadah onsite atau ibadah bersama tatap muka di Bait Tuhan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat jemaat hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bahwa ibadah onsite atau tatap muka di Bait Tuhan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Namun setelah diperhatikan kondisi terakhir progres pembangunan gedung, di mana masih ada kegiatan perapian ataupun finishing pekerjaan dan penambahan fasilitas pendukung, maka tanpa mengurangi makna rapat jemaat sebagai rapat tertinggi, sermon Perhalado hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 memutuskan untuk menunda ibadah onsite atau tatap muka di Bait Tuhan sampai kondisi gedung sudah siap untuk digunakan, berikut terpenuhinya persyaratan kesehatan dan adanya sosialisasi kepada jemaat. B. Pembentukan Satgas COVID-19 HKBP Pos Pamingguan Gading Serpong. Dalam rangka persiapan ibadah onsite atau tatap muka di Bait Tuhan, dalam sermon Perhalado hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 telah dibentuk Satuan Tugas COVID-19 HKBP Pos Pamingguan Gading Serpong. Surat penugasan dan nama-nama Satuan Tugas COVID-19 terlampir. Satgas COVID ini akan mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang menjadi prasyarat sebelum ibadah onsite tatap muka dilakukan. C. Pembubaran panitia penggalangan dana pembangunan. Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 secara resmi panitia penggalangan dana telah dibubarkan. Melalui warta jemaat ini, Perhalado dan jemaat HKBP Pos Pamingguan Gading Serpong menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia. Hasil akhir penggalangan dana terlampir dalam warta lengkap. Ujian tertulis bagian D, ujian tertulis pelajar CD tahun ajaran 2019-2020. Akan dilaksanakan ujian tertulis untuk pelajar CD tahun ajaran 2019-2020. Ujian tertulis tersebut dilaksanakan secara online. Hal-hal yang berhubungan dengan ujian tertulis ini sudah disampaikan oleh Aman Pendeta Desmond Christian Hutagaul STH kepada seluruh pelajar CD melalui media daring. Demikian warta jemaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pertolongan, tuntunan, serta urapan dan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami masih bisa melakukan ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini. Biarlah melalui persekutuan kudus kami dengan Tuhan, nama-Mu saja yang kami muliakan, dan oleh firman-Mu sukacita kami semakin bertambah. Kami telah membaca warta jemaat pada gereja-Mu di hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis ini. Dalam kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, berkatilah warga jemaat dan keluarga jemaat yang dalam keadaan sakit saat ini, baik yang terdata dalam warta maupun yang tidak terdata. Berilah pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu di HKBP Pos Pamingguan Gading Serpong ini, agar kelak bisa beribadah bersama di Bait-Mu yang kudus ini. Bagi keluarga jemaat, terutama orang tua kami
ibunda dari Amang Visi Mare-Mare yang saat ini dirawat di Medan. Anugerahkanlah kekuatan iman dan penyerahan diri kepada setiap doa orang tua kami itu. Karuniakanlah yang terbaik Tuhan bagi orang tua kami dan juga bagi keluarga Amang Visi Mare-Mare. Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, anugerahkanlah kesehatan, sukacita, hikmat serta semangat mengikut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penebusan-Mu bagi kami dari belenggu dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau angkat kami dari kegelapan menuju terang. Engkau pilih kami menjadi keluarga-Mu, dan Engkau angkat kami menjadi kawan sekerja-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu, pelayan-Mu, keluarga-Mu yang setia mau bekerja melakukan perintah-Mu, sehingga hidup kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu, bukan hidup yang sia-sia. Berkatilah kami umat-Mu agar giat bekerja, layaknya bekerja di hadapan Tuhan. Berkati segala karya usaha kami agar kami hidup berkecukupan. Mampukan kami Tuhan selalu bersukacita dan mensyukuri anugerah-Mu. Urapi dan teguhkan iman kami agar kami tidak khawatir akan hari esok, sehingga kami mampu tetap tenang menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Dan berkatilah kami melakukan kebaikan menuruti perintah-Mu. Bapa yang baik, sudah hampir setengah tahun kami berada di situasi pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kami. Bahkan persekutuan kudus secara bersama-sama di Bait-Mu tidak bisa kami jalankan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Berilah hikmat bagi para peneliti sehingga berhasil dalam pengujian vaksin untuk COVID-19 ini. Berkati para medis yang bekerja setiap hari menolong yang sedang sakit, baik karena COVID-19 maupun penyakit lainnya. Lindungi mereka dari bahaya terpapar COVID-19 yang berpotensi mendekat karena tugas pelayanan mereka. Allah Bapa Surgawi yang kami puji dan sembah, berilah kami pelayan-Mu dan puluhan kami di HKBP Pos Mingguan Gereja Serpong ini hikmat surgawi, kekuatan dan kesehatan, kesatuan hati dan langkah kerja pelayanan kami seturut kehendak-Mu dan perintah. Berkatilah kaum ama, kaum perempuan, remaja dan aposo, anak-anak sekolah minggu gereja ini, agar kami sehat, tetap semangat, dan merindukan persekutuan kudus dengan Tuhan, walau beban hidup yang berat menghampiri kami. Berkatilah sinode distrik yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan, demi terlaksananya dengan baik sinode Godang di Gereja-Mu HKBP tahun 2020 ini dilandasi takut akan Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian lisan dalam rangka persiapan untuk naik sidang atau lepas sidang tahun ini. Berkatilah negara kami agar tetap mampu memelihara kedamaian serta keamanan. Karuniakan kesehatan, hikmat serta bijak pada Presiden dan Wakil Presiden, para pembantunya, pemerintah daerah, para pemangku di lembaga legislatif, yudikatif, lembaga pertahanan dan keamanan. Urapilah mereka Tuhan menjalankan tugasnya dilandasi takut akan Tuhan, sehingga rakyat merasakan hasil karya mereka. Urapi dan berkati hamba-Mu pendeta kami yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Materaikanlah Tuhan firman-Mu yang akan kami terima
agar bertumbuh dan berbuah dalam perjalanan hidup kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan pertama untuk Huria, pembangunan, dan pusat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pagi ini diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Marhobas dituhani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Khalil Gibran pernah berkata, kerja merupakan cinta yang nyata. Bekerja dengan cinta bagaikan menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu yang akan memakainya kelak. Dengan kata lain, yang ingin dia katakan bahwa bekerja itu harus dengan sepenuh hati, seolah-olah itu merupakan salah satu bagian yang diambil dari dirimu. Demikian juga perkataan seorang motivator etos kerja, Jansen Sinamo, pernah berkata, bekerja adalah ibadah. Oleh sebab itu, saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah ibadah saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bekerja untuk Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata bekerja disebutkan dalam bahasa Ibrani abodah, dipakai untuk dua kata yang sama, yaitu ibadah dan bekerja. Seperti tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu, sebuah pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kemudian jika kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 25 dikatakan, dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan kata ibadah di sini dipakai abodah. Dengan kata lain, ternyata menurut bahasa Ibrani, ibadah dan bekerja itu memiliki arti yang sama. Berarti satu kata dipakai untuk dua kata yang berbeda. Dengan demikian, kata bekerja sekaligus juga merupakan ibadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bekerja adalah ibadah. Bekerja sebagai panggilan Tuhan berarti setiap manusia yang bekerja harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya kepada Tuhan. Tidak terkecuali, apapun pekerjaan yang kita jalani, semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah kita. Nah, sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah etika kerja Kristen memandang pekerjaan ini? Bagaimanakah etika kerja Kristen yang benar menurut Paulus? Ada sebuah cerita, ada 3 orang pekerja tukang bangunan yang sedang membangun sebuah gereja. Kemudian mereka diberikan pertanyaan yang sama. Tukang bangunan yang pertama diberikan pertanyaan,
kamu sedang mengerjakan apa? Kemudian tukang yang pertama menjawab, saya sedang meletakkan batu di atas batu yang lain. Dan hal itu saya lakukan setiap hari. Menjadi rutinitas dalam kehidupannya. Menjadi pekerjaan yang monoton. Itu saja. Yang kedua, kemudian diberikan pertanyaan, kamu sedang mengerjakan apa? Kemudian yang kedua menjawab, saya sedang mencari makan. Jadi dia bekerja dengan motivasi untuk mencari makan. Kegiatan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya. Kemudian kepada orang yang ketiga diberikan pertanyaan yang sama. Kamu sedang mengerjakan apa? Kemudian orang yang ketiga menjawab, saya sedang membangun gereja yang akan digunakan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Mereka diberi pertanyaan yang sama, tapi memberikan jawaban yang berbeda-beda. Dari sini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih bahwa pekerja yang ketiga mengerti yang ia kerjakan dan memberikan hatinya untuk pekerjaan itu. Pekerjaan yang sama dilakukan oleh ketiga orang, menerima gaji yang sama, tapi hasil yang berbeda. Karena motivasinya juga sudah berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, etika kerja secara universal berkata bahwa semua orang pasti setuju bahwa bawahan harus taat kepada pimpinan. Itu hal yang lumrah. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun itu, seluruh manusia yang ada di dunia ini masih melakukan hal yang sama. Tidak ada yang membantah hal itu di negara manapun, baik itu di negara demokrasi maupun negara komunis, apalagi di negara kerajaan, bahwa bawahan harus taat kepada pimpinan. Akan tetapi dalam ayat ini Paulus menambahkan etika kerja ini menjadi etika kerja Kristen. Di situ letak perbedaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana bawahan harus taat kepada pimpinannya di dunia ini seperti kepada Kristus, dan melakukan segala pekerjaannya dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motivasi yang berbeda yang ingin Paulus ajarkan dalam kehidupan orang-orang Kolose pada masa itu, dan ingin nas ini ajarkan kepada kita mengenai motivasi pekerjaan ini. Paulus memberikan tujuan baru, Paulus memberikan motivasi baru, memberikan budaya baru dalam nas ini, supaya budak bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya di dalam nas ini, supaya bawahan bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya. Jangan ketika pimpinannya datang dia baru bekerja, ketika pimpinannya tidak ada dia bermalas-malasan. Seperti tadi dikatakan dalam epistel kita, Amsal 6 ayat 6, perhatikanlah semut, biarpun tidak ada pemimpinnya, biarpun tidak ada pengaturnya atau penguasanya, ia tetap menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Motivasi baru yang diberikan Paulus bagi kita supaya kita mengerti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan, dan kita pertanggungjawabkan
pertanggungjawabannya akan Tuhan minta dari kita, sebab pekerjaan kita merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita akan menerima upah dari apa yang telah ditentukan oleh Kristus bagi kita. Seperti dikatakan dalam ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Walaupun banyak Tuhan di dunia ini, tapi Tuhan dari Tuhan hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Hanya Dialah Tuhan kita, Tuhan kita yang harus kita ikuti dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kehidupan kita, supaya terjadilah seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga kami, mengikuti ibadah minggu ini ya Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun sukacita itu tidak berkurang dalam kehidupan kami. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang tetap giat dalam setiap pekerjaan kami, yang tetap mengerjakan semua pekerjaan dengan senang hati, seperti untuk Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada minggu pagi ini Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk saudara-saudari kami yang terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk segala penyakit yang mereka derita, yang sudah bertahun-tahun Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kepada mereka semangat, memberikan kepada mereka sukacita. Terlebih ya Tuhan, Engkau tambahkan iman kepada mereka, sehingga mereka tetap memiliki iman yang kuat untuk menjalani kehidupannya hari demi hari. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, demikian juga dengan keluarga yang selalu menjagai saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit itu. Engkau berikan Tuhan kesabaran, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga melalui itu mereka tetap mampu Tuhan untuk menjaga, untuk merawat saudara kami yang dalam keadaan sakit itu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Engkau kiranya Tuhan yang menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka melalui umur yang panjang. Engkau juga menambahkan Tuhan segala berkat-berkat dalam kehidupan mereka melalui mata pencaharian yang baik. Engkau tambahkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita mereka semakin berlimpah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan melalui itu Tuhan, mereka juga mampu untuk berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses pembangunan bait Tuhan yang kami masih tunggu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkaulah yang turut bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah panitia, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memakai semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam pengerjaan bait suci Tuhan, supaya tidak membawa segala sesuatu hal yang tidak baik, dan semuanya berjalan dengan lancar,
seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunkan kami Tuhan, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu dahulu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita telah sampai pada acara menyampaikan persembahan bulanan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang menyertai kita dan memberikan kita kesehatan dalam bekerja untuk 1 bulan ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, baiklah kita sejenak merenungkan berkat Tuhan yang kita terima, sehingga kita dapat mempersembahkan dari roh, jiwa, nyawa, dan hidup kita padanya untuk selamanya. Ya Tuhan Allah, kami berkumpul dalam ibadah ini bersama keluarga untuk mengucap syukur segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang pun kami akan mempersembahkan roh, nyawa, dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan. Ajar kami ya Tuhan Allah untuk selalu berbuat dan berbuat sebagai buah iman percaya kami kepadamu. Ingatkan kami seluruh jemaat agar dalam memberi kepada gerejamu adalah yang terbaik dari apa yang kami peroleh dari Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan, mempersembahkan kembali sebagian dari harta-Mu yang telah Engkau titipkan kepada kami. Dan biarlah diri kami secara utuh adalah persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur dan untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang hari ini untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami. Kami bergembira memberikan sebagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan atas pemeliharaanmu bagi kami di dalam pekerjaan kami.
demikian juga di hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang-orang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Tetapi gerakkanlah hati orang-orang percaya, agar mereka mau membantu orang yang berkekurangan. Ingatkan kami akan hidup kami, agar kami selalu berserah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.